Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Sebelum kita membahas IHSG dan kawan-kawannya, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa akan dibuka grup premium dari @jurnalricharddarmawan, di mana grup ini akan dibuka pada tanggal 1 April 2023. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi daripada grup premium ini, silahkan join ke channel Telegram yang linknya ada di deskripsi. Atau kalau teman-teman mau tahu juga tentang grup premium ini lebih jauh, teman-teman bisa cek di Instagram @jurnalricharddarmawan. Kebetulan beberapa hari yang lalu sudah diadakan Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin diketahui oleh teman-teman semua. Jadi silahkan kalau punya pertanyaan juga bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa direct message di Instagram ya teman-teman. Dan untuk yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah pergerakan IHSG. Ini adalah analisa beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, dan kita akan hapus dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu IHSG sempat turun dalam, tapi akhirnya mampu bertahan di atas area 6558. Menjadi hal yang menarik karena dari area low-nya IHSG sudah berhasil rebound lebih dari 4,49%. Sebuah kenaikan yang cukup signifikan dalam kisaran 10 hari terakhir ya teman-teman. Kalau kita lihat pada time frame 1 jam, ada pola yang menarik daripada IHSG. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa ketika IHSG bisa breakout dari kisaran area 6777, maka di sini ada sebuah pola yaitu cup and handle. Dan posisinya sekarang bahkan sudah kembali breakout ya teman-teman. Akan menjadi hal yang sangat menarik yang artinya dari pola ini ada potensi penguatan kembali bagi IHSG beberapa waktu ke depan. Kalau kita ukur, pola ini mempunyai potensi kenaikan. Kita letakkan di area breakout-nya. Setidaknya bisa kembali menyentuh area 7000. Walaupun memang tidak bisa dipastikan kapan akan menyentuh area tersebut. Dan yang menarik juga teman-teman, bahwa ketika beberapa waktu yang lalu IHSG juga sempat breakout dari 6684, di sini juga ada cup and handle ya teman-teman. Jadi pola lanjutannya juga cup and handle lagi. Dan yang menarik adalah cup and handle ini posisinya juga sudah selesai daripada targetnya. Kita ukur bersama dari bottom sampai ke area neckline. Lalu kita letakkan di atas area breakout-nya. Posisinya sudah selesai teman-teman. Targetnya ada di kisaran 6828. Hari ini IHSG sendiri berhasil closing di area 6839. Artinya memang sudah berhasil menyelesaikan potensi kenaikannya. Bagi teman-teman yang memantau IHSG dan berharap koreksi, ada potensi untuk IHSG turun setidaknya ke 6777 atau bisa juga turun sampai kisaran 6760. Yang memang kita tidak bisa pastikan kapan akan mengalami penurunan tersebut. Tetapi dari pola yang terbentuk, ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Dan setidaknya bisa kembali ke area 7000 kalau kita lihat dari pola yang ada. Ini adalah time frame 1 jam dan bisa kita lihat bersama bahwa memang kenaikan hari ini cukup signifikan 1,17% ya teman-teman.
yang didukung juga oleh sektor-sektor yang berhubungan erat dengan IHSG, baik itu perbankan dan sektor lainnya. Kalau teman-teman cek juga total transaksi hari ini, cukup lumayan ya teman-teman, 11,4 triliun, kembali berada di atas angka 10 triliun dengan net buy dari investor asing sebesar 1,64 triliun, di mana net buy ini didominasi oleh sektor perbankan. Kalau kita lihat 6 saham teratas yang dibeli asing pada hari ini, yang pertama itu adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, lalu ada Aneka Tambang, dan yang keenam adalah Bank BNI. Artinya dari 6 saham, 4 saham diantaranya adalah big banks yang cukup membuat IHSG mengalami kenaikan yang lumayan. Silakan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten dari saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau dikasih kesempatan koreksi, harusnya bisa digunakan untuk buy on weakness. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ITMG. Saham ITMG teman-teman pada hari ini naik sebesar 2,71%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa daripada saham ITMG dengan potensi kenaikan ke area 40.450 sebagai target daripada double bottom yang berhasil di breakout pada tanggal 28 Februari. Jadi hampir 1 bulan waktu yang diperlukan, atau tepat 1 bulan ya teman-teman, untuk bisa menyelesaikan kenaikan daripada double bottom. Dan bisa kita lihat bersama teman-teman, setelah menuju ke area 40.450, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, di mana potensinya bisa saja menuju ke 43.800. Kenapa ke area tersebut? Karena bisa kita lihat bersama bahwa saham ITMG ini membentuk ascending triangle. Ascending triangle dengan area neckline di 38.700 dan sudah di breakout juga pada tanggal 17 Maret, walaupun memang sempat mengalami koreksi sedikit dan tertahan di area resisten. Jadi teman-teman, ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan bagi saham ITMG. Kalau teman-teman mau buy on weakness, teman-teman bisa gunakan area neckline daripada ascending triangle di 38.700. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, ada potensi menuju ke area 38.700. Yang pasti sebelum menyelesaikan target ke 43.800, ada potensi juga bagi ITMG untuk kembali menyentuh area di kisaran resisten yang ada di sini, di area 41.400, ataupun resisten berikutnya yang ada potensi tersentuh kalau ITMG berhasil melanjutkan kenaikannya. Jadi silahkan teman-teman pantau kalau mau buy on weakness 38.700 area neckline sekaligus support bagi ITMG. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah dari sektor perbankan, yaitu Arto. Saham Arto hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, naik 8,97%. Perlu diingat teman-teman bahwa Arto ini saham yang mengalami downtrend cukup parah, yang artinya setelah menyentuh area all time high-nya di kisaran area 19.000 ya teman-teman beberapa waktu yang lalu, atau bahkan ya sempat hit 19 ribuan. Setelah itu memang konsisten mengalami penurunan, bahkan di harga closing hari ini walaupun naik cukup banyak, tetapi harganya masih berada di kisaran 2.430. Kita akan gunakan time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Di time frame ini teman-teman bisa lihat bahwa Arto berhasil membuat sebuah pola, yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama.
Dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa kenaikan hari ini cukup didukung dengan volume. Bahkan volumenya cukup besar jika dibanding dengan volume kenaikan ketika membentuk bottom yang pertama. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 2440 sampai 2370. Dengan potensi kenaikan bisa saja menuju ke area 2760 yang merupakan area resisten berikutnya bagi saham Arto. Yang menarik adalah teman-teman, ketika Arto mengalami kenaikan hari ini yang cukup signifikan, kenaikan Arto itu cukup didorong dengan asing melakukan net buy. Asing sendiri teman-teman melakukan net buy cukup banyak di saham Arto, di mana asing melakukan net buy lebih dari 111.000 lot dengan average 2.415. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai 2.415, 2.370, itu adalah kesempatan untuk buy on weakness dengan target kenaikan 2760. Jadi silahkan teman-teman pantau baik area support ataupun area resisten dan target yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah Akra. Saham Akra teman-teman hari ini ditutup kembali mengalami kenaikan. Setelah beberapa waktu yang lalu menyentuh area resisten ya, kurang lebih di 1560 dan sempat mengalami penurunan tapi tidak kembali menyentuh area supportnya, terlalu kuat untuk turun. Hingga akhirnya hari ini melanjutkan kenaikannya 4,87%. Dan teman-teman bisa lihat bersama bahwa high-nya berhasil menyentuh area 1650. Artinya untuk target daripada ascending triangle-nya dengan neckline di 1650 berhasil terkonfirmasi ya teman-teman. Artinya berhasil terkonfirmasi. Kalau nggak salah ini neckline-nya di 1425. Yang pertama tentu bisa menyelesaikan target dulu ya teman-teman. Setidaknya bisa menyelesaikan target ke 1650. Di sini harusnya bukan if break 1650 tapi if break 1425. Karena targetnya berada di 1650. Dan untuk area support terdekat teman-teman setelah menyelesaikan target kenaikan daripada Akra, ada potensi turun ke area 1560 atau teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini kurang lebih sampai 1535. Jadi kita bisa gunakan area support yang ada di sini. 1560 sampai 1535. Kalau kita lihat sekarang memang teman-teman ketika Akranya berhasil break dari 1560, maka ini ada sebuah pola besar yang kembali dibentuk, yaitu adalah rounding bottom, di mana kenaikan saham Akra hari ini juga cukup didorong dengan volume. Untuk rounding bottom ini ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Kita akan ukur sedikit untuk target kenaikan daripada rounding bottomnya, di mana dari 1200 sampai 1560 dan artinya ada sekitar 300-an poin ke atas yang bisa dicapai oleh saham Akra. Kalau kita lihat ada potensi setidaknya naik ke area kisaran 1900-an. Ini menjadi sebuah hal yang sangat positif ya teman-teman untuk kembali menguat bagi saham Akra. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness 1560, 1535 harusnya menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk buy on weakness dengan target setelah break 1650 ada potensi naik ke 1930. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup kembali juga mengalami penguatan sebesar 2,74%. MDKA sendiri beberapa waktu yang lalu sempat membuat sebuah pola penurunan yaitu inverted cup and handle.
di mana potensi penurunannya berada di kisaran sekitar 3.600. Yang menarik adalah di area support di kisaran 3940, 3840, kemudian saham MDKA-nya berhasil menguat. Bahkan dalam waktu singkat ya teman-teman, kita ukur dari low-nya 3770 sudah naik lebih dari 9,73%. Dengan area resisten berada yang terdekat adalah di area 4180 dan ada potensi kembali menyentuh area 4250. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness daripada saham MDKA, kita bisa gunakan area support yang ada di sini di sekitaran 4060 sampai kisaran area 4000 ya teman-teman. Karena bisa kita lihat bersama bahwa kemarin high-nya tuh di 4030 dan hari ini ada gap up dengan open di 4050. Dimana ada gap up sedikit yang artinya ada potensi juga untuk nutup gap. Jadi kita spare supportnya dari 4060 sampai area 4000. Dan untuk support duanya teman-teman bisa kembali gunakan area 3940 sampai 3840. Kalau ternyata kenaikan MDKA ini hanya dead cat bounce saja, lalu melanjutkan potensi penurunannya, ada potensi turun sampai kisaran 3.600. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada 4.060 sampai 4.000, lalu support duanya 3940 sampai 3840. Jadi pada video hari ini total kita ada bahas 4 saham. Yang pertama adalah saham ITMG, lalu kita ada bahas Arto, lalu kita bahas Akra, dan yang terakhir adalah MDKA. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.